Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, mahraj adalah bagian yang terpenting dari ilmu tajwid. Bahkan hampir seluruh masalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid bermuara dan kembali pada bab mahraj. Oleh karenanya, menjadi suatu keharusan bagi orang yang akan membaca Al-Quran terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Orang yang membaca Al-Quran diwajibkan mengetahui mahraj huruf dan sifat-sifat agar ketika membaca Al-Quran dapat melafalkannya dengan baik dan benar, dengan fasih juga. Secara bahasa, mahraj artinya tempat keluar, sedangkan menurut istilah, mahraj adalah suatu tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Pembagian mahraj huruf semua huruf hijaiyah masing-masing mempunyai mahraj atau tempat keluar tersendiri. Secara umum, jumlah mahraj huruf terbagi menjadi 17 menurut pendapat dan disepakati oleh para ahli ilmu Al-Quran. Terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan mulut. Pada rongga mulut hanya ada satu mahraj, yaitu mahrajnya huruf mad, ya, alif dan waw. Alif setelah fathah, wawu mati setelah domah, ya mati setelah kasroh. Huruf-huruf ini dinamakan hawaiyah. Contohnya waqudu khalidina fiha taba. Yang kedua al-halq, artinya tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat 3 mahraj, yaitu pangkal tenggorokan, yaitu mahrajnya ain dan ha. Contohnya wa antum. Yang kedua tengah tenggorokan, yaitu mahrajnya wa, ain dan ha. Contohnya fa'ala rabbuka. Dan yang ketiga puncak tenggorokan, hurufnya ghain dan kha. Contohnya yarghabu. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan dinamakan huruf halakiyah. 3. Al-lisan artinya lidah. Huruf yang keluar dari lidah adalah huruf-huruf qa, ka, ja, sya, ya, do, la, na, ro, do, da, ta, wo, fa, da, so, za, sya. Contohnya wa kawaiba dan fi dolalin. Yang keempat asyafatan atau 2 bibir. Huruf yang keluar dari 2 bibir adalah huruf mim, ba, waw, dan fa. Fa keluar dari bibir bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Contohnya wafikum. Huruf mim dan ba dengan menempelkan 2 bibir, sedangkan wawu dengan memonyongkan bibir. Contohnya ba, basyirun. Yang kelima al-haisyam. Al-haisyam atau pangkal hidung. Huruf yang keluar dari rongga hidung yaitu gunnah atau dengung. Gunnah terdapat pada 7 tempat, yakni 1. Idgham bi gunnah, 2. Iklab, 3. Ikhfa hakiki, 4. Ikhfa syafawi, 5. Idgham mithlain, 6. Huruf nun dan mim bertasydid baik wasal maupun waqaf. 7. Lafal irkam ma'ana atau idgham mutajanisain. Sifat huruf menurut istilah adalah cara bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahr, rahawah, hamas, sidah, dan sebagainya. Sifat-sifat ini membantu dalam memahami bagaimana setiap huruf diucapkan dengan benar. Sifat-sifat huruf dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sifat-sifat yang memiliki lawan dan sifat-sifat yang tidak memiliki lawan.
Sifat huruf dalam konteks bahasa Arab merujuk pada karakteristik atau ciri-ciri dari setiap huruf hijaiyah. Sifat-sifat ini membantu dalam memahami bagaimana setiap huruf diucapkan dengan benar. Sifat-sifat huruf dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama sifat dengan lawan, yaitu satu hamz dan jahar. Hamz, huruf yang dibaca dengan aliran udara tanpa ada penekanan suara dari tenggorokan. Contohnya fa dan sa. Sedangkan jahar, huruf yang dibaca dengan penekanan suara dan aliran udara sedikit. Contohnya ba dan da. Syiddah dan rahawah. Syiddah adalah huruf yang dibaca dengan hentakan suara tanpa aliran udara. Contohnya alif dan ta. Rahawah, huruf yang dibaca dengan aliran udara yang lancar. Contohnya za dan sa. Selanjutnya ada isti'la dan istifal. Isti'la, huruf yang dibaca dengan posisi lidah terangkat ke atas. Contohnya so dan do. Istifal, huruf yang dibaca dengan posisi lidah mendatar. Contohnya ba dan ta. Selanjutnya itbaq dan infitah. Itbaq, huruf yang dibaca dengan posisi lidah menyentuh langit-langit mulut. Contohnya so dan do. Dan infitah, huruf yang dibaca dengan posisi lidah tidak menyentuh langit-langit mulut. Contohnya a dan ba. Selanjutnya izlaq dan ismat. Izlaq, huruf yang dibaca dengan kelancaran dan kecepatan. Contohnya fa dan la. Sedangkan ismat, huruf yang dibaca dengan agak lebih lambat dan berat. Contohnya ba dan ja. Adapun sifat-sifat tanpa lawan, yaitu syafawi, gunnah. Soal nomor 2, hukum nun sukun atau tanwin dan contohnya. Hukum nun sukun atau tanwin yang pertama, idhar halki. Idhar artinya jelas, halki di kerongkongan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar halki, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha, maka dibaca jelas di kerongkongan. Contohnya man amana. Yang kedua, idgham. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan bi dengan gunnah mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, maka dimasukkan dengan mendengung. Contohnya mimmalin. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan bi dengan la tidak gunnah mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka dibaca tidak mendengung. Contohnya mirrabbihim. Yang keempat, iklab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Iklab artinya penggantian. Nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim ketika bertemu ba. Contohnya anbihum menjadi ambihum. Yang kelima, ikfa. Ikfa artinya samar-samar. Huruf ikfa ada 15, yaitu huruf selain huruf idhar, idgham, dan iklab. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf kecuali huruf idhar, idgham, dan iklab, maka dibaca samar-samar. Contohnya mantaba. Nomor 3, mat dan macam-macamnya. Mat ada 2. Yang pertama, mat asli atau mat tabi'i, yaitu apabila ada alif didahului fathah, ya sukun didahului kasroh, dan wawu sukun didahului dhammah, maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya aroda, rohima,
yasumu. Yang kedua mad fard terbagi menjadi 13, yaitu mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, mad silah qasirah, mad arid lisukun, mad lazim musaqal harfi, mad lazim muhafaf harfi, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim muhafaf kilmi, mad lain, dan mad fard. Soal nomor 4 tentang waqaf. Waqaf ada yang pertama waqaf lazim. Waqaf lazim dengan tanda mim kecil, wajib atau mesti berhenti. Yang kedua mu'annaqah, titik 3 yang ada 2, utama berhenti di salah satu titik 3 tersebut. Selanjutnya lebih utama berhenti tidak salah dibaca terus, itu ada 4. Yang pertama waqaf mutlak dengan tanda baca to kecil. Selanjutnya waqaf ula dengan tanda huruf qola, ko dan la. Yang selanjutnya ada sifat fi'il amr, yaitu tandanya huruf ko dan fa. Dan yang keempat ada waqaf jaiz dengan tanda jim kecil. Jadi di waqaf mutlak, waqaf ula, sifat fi'il amr dan waqaf jaiz itu lebih utama berhenti, tidak salah jika dibaca terus. Soal nomor 5 gharib dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafiz. Yang pertama adalah imalah. Imalah secara bahasa artinya bercenderung atau belok. Dalam istilah qiraah, imalah berarti sedikit membunyikan fathah ke arah kasroh atau setengah kasroh setengah fathah. Contohnya di Quran surat Hud ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahimajreha wa mursaha. Padahal di situ tulisannya Bismillahimajroha, tapi karena di sini imalah maka roha menjadi reha. Selanjutnya yang kedua adalah ismam. Secara istilah ismam berarti memasukkan unsur domah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Dalam Al-Quran terdapat satu bacaan ismam, yaitu di Quran surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa. Saat membaca la ta'manna, tepatnya huruf nun, bibir kita dimonyongkan menyerupai bentuk bibir kita saat membaca dhamma. Jadi la ta'manna. Apabila diibaratkan seperti membaca la ta'manna, kemudian bacaan u-nya dibunyikan, hanya bibirnya yang tetap dimonyongkan. Itu ismam. Selanjutnya adalah saktah. Saktah secara istilah berarti berhenti sebentar tanpa bernafas. Terdapat 4 bacaan dalam Al-Quran yang dibaca saktah. Di sini saya ambil contohnya. 1 yaitu di Quran surat Al-Kahfi ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaja'allahu iwaja qayyiman liyundhira. Nah, iwaja itu berhenti sejenak, tapi untuk keqayyimah tanpa bernafas. Walam yaja'allahu iwaja qayyimah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tashil. Tashil berarti membunyikan antara hamzah dan alif. Terdapat satu bacaan tashil di Al-Quran, yaitu di Quran surat Fusilat ayat 44, yaitu a'jamiyu wa arabiyu ila akhir hayat. Bacaan a'jamiyu semula berbunyi a'jamiyu, karena dibaca tashil bunyinya menjadi a'jamiyu.